slideshow. Silahkan di slideshow dulu. Sudah kelihatan? Iya, sudah. Ya, sudah. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami, kelompok 3 di mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Aswi SPD MSI PSD. Adapun judul materi kami yaitu analisis regresi linear berganda. Kami dari kelompok 3, adapun anggota dari kami yang pertama Ibu Munirah, yang kedua Bapak Muksitul Qadri Sarif, yang ketiga saya sendiri Narsi, yang keempat Ibu Novianti, yang kelima Ibu Novi Rayanti. Baik, untuk pemateri pertama saya persilakan untuk Ibu Novianti. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini untuk materi pertama yaitu saya akan memaparkan mengenai analisis regresi linear dalam statistik. Namun sebelum itu kita harus tahu apa statistik itu. Nah, statistik adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari sekumpulan konsep dan metode pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data sampai data pengambilan keputusan pada situasi di mana terdapat ketidakpastian. Adapun analisis regresi sendiri itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan sebuah variabel respon. Nah, di dalam analisis regresi itu terdapat dua jenis regresi linear, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Next. Adapun yang melatar belakangi penulisan makalah ini yaitu dalam suatu penelitian pada beberapa kenyataan akan ada lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yang kita inginkan. Nah, untuk menganalisis beberapa variabel yang mempengaruhi satu variabel lain, maka kita menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, dalam mengkaji hubungan antara beberapa variabel menggunakan analisis regresi, terlebih dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut variabel tidak bebas atau variabel terikat, dan satu variabel atau lebih yang disebut variabel bebas. Selanjutnya, tujuan dari analisis regresi yaitu membuat perkiraan nilai suatu variabel terikat jika nilai variabel bebas yang berhubungan dengannya sudah ditentukan, dan untuk menguji hipotesis signifikan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan regresi linear, yang kedua apa yang dimaksud dengan regresi linear berganda, yang ketiga, bagaimana perencanaan model regresi linear ganda, yang keempat, bagaimana model dan asumsi regresi linear ganda, dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan peubah terbakukan. Nah, dari rumusan masalah tersebut ada tujuan yang ingin dicapai atau tujuan dalam masalah ini, yaitu untuk mendeskripsikan regresi linear, yang kedua untuk mendeskripsikan regresi linear ganda, yang ketiga untuk mengetahui perencanaan model regresi linear ganda, dan yang keempat untuk mengetahui model dan asumsi regresi linear ganda, dan yang terakhir untuk mendeskripsikan peubah terbakukan. Nah, pengertian regresi linear itu sendiri atau linear regression adalah metode yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel, yaitu variabel dependen, dengan satu variabel bebas atau independen.
Analisis regresi merupakan sebuah model yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Regresi digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel melalui suatu persamaan. Nah, dalam regresi linear terdapat 3 jenis regresi yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi non-linear. Adapun tujuan dari menggunakan analisis regresi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Adapun syarat-syarat dalam regresi linear yaitu yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA atau Analysis of Variance sebesar kurang dari 0,05. Yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Nah, kelayakan diketahui jika angka standar error of estimate kurang dari standar deviasi. Selanjutnya yaitu koefisien regresi harus signifikan, di mana pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung kurang dari T tabel. Selanjutnya, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi antar variabel bebas yang sangat tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, tidak terjadi autokorelasi jika DW-nya lebih dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari atau sama dengan 2. Selanjutnya, keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R². Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Syarat selanjutnya yaitu terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. Selanjutnya, data harus berdistribusi normal. Selanjutnya, data berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir, terdapat hubungan independensi, artinya satu variabel merupakan variabel tergantung yang tergantung pada variabel lainnya. Baik, Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. terima kasih Ibu Novianti. Selanjutnya materi kedua Bapak Muslidu Qadri Sarip. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat masuk Zoom. Jadi di sini untuk bagian saya pengertian regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Next. Nah, selanjutnya adalah perancangan model persamaan regresi linear berganda yang dapat dituliskan dalam bentuk stokastik dan deterministik, di mana Y merupakan variabel terikat, X1, X2, hingga XK merupakan variabel bebas, alfa, B1, B2, hingga BK merupakan koefisien regresi. Apabila X1, X2 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan alfa. Nah, untuk B1 itu merupakan besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan. Jika X1 naik atau turun satu satuan dan konstan, dan X2 konstan. Nah, untuk tanda plus dan minusnya itu menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1 atau X2 hingga XK. Disebut juga sebagai koefisien
B1 dan B2 disebut juga sebagai koefisien regresi parsial dan sering dituliskan sebagai B1 sama dengan B0 1 kali 2. Nah, dan yang membedakan antara bentuk stokastik dan bentuk deterministik ini adalah adanya nilai E atau error pada bentuk stokastik. Bisa dilihat pada tampilan di slide. Nah, next. Nah, selanjutnya di sini ada dua persamaan. Persamaan regresi linear berganda dengan 2 variabel dan dengan 3 variabel. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu terletak pada adanya koefisien regresi dan variabel bebas untuk variabel ketiganya. Jadi bisa juga ada koefisien regresi dan variabel bebas untuk variabel keempat dan seterusnya, sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas. Next. Nah, konsep dasar analisis regresi linear berganda itu pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau secara bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Jadi cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga, Ibu Novi Rayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan model dan asumsi pada regresi linear berganda. Jadi menurut Gujarat itu, asumsi-asumsi pada model regresi linear berganda itu ada beberapa. Yang pertama itu model regresinya adalah linear dalam parameter. Yang kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Variansi dari error adalah konstan atau bersifat homoskedastik. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu error berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi regresi linear ganda ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada asumsi univariat, asumsi bivariat, dan asumsi model multivariat. Jadi pada asumsi univariat itu variabel-variabelnya ini harus berdistribusi normal, terutama dengan variabel terikatnya. Jadi salah satu cara untuk menguji kenormalan data yaitu dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Terus yang kedua, pada asumsi bivariat, korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebas itu dapat dideteksi dengan melakukan uji korelasi Person. Jadi korelasi antar variabel bebas ini perlu kita ketahui untuk mewaspadai adanya gejala kolinearitas. Yang selanjutnya yaitu asumsi pada model multivariat. Jadi asumsi pada model multivariat ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada kelinearan atau linearity. Jadi dia di sini itu untuk menguji apakah variabel Y merupakan fungsi linear dari gabungan variabel-variabel X. Jadi yang kedua, uji kelinearan ini menggunakan ANOVA. Terus yang selanjutnya ada multivariate normality. Jadi multivariate normality ini digunakan untuk menguji apakah variabel Y ini berdistribusi normal untuk gabungan variabel-variabel X. Jadi uji multivariate normality ini menggunakan plot residual. Selanjutnya ada eksistensi. Jadi eksistensi ini digunakan untuk menguji apakah variabel Y ini merupakan random variabel yang mempunyai mean dan standar deviasi. Jadi uji eksistensi ini dilakukan dengan melihat nilai mean residual pada residual statistik. Jadi apabila mean residualnya itu sama dengan 0, maka asumsi eksistensinya itu terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu homoskedasticity. Jadi homoskedasticity di sini untuk menguji apakah varian nilai Y itu sama atau homogen untuk setiap variabel X. Jadi uji homoskedasticity ini dilakukan dengan melihat diagram residual
terhadap variabel bebas pada output scatter plot antara nilai prediksi standar Z-pred dengan nilai residu standar Z-resid atau residu student atau S-resid. Terus yang ketiga, apabila scatter plotnya itu tidak membentuk pola tertentu, berarti asumsi homoskedasity-nya ini dipenuhi. Selanjutnya yaitu heterokedasticity. Jadi heteroskedastisitas ini terjadi apabila error atau residual dari model yang diamati ini tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada independensi. Jadi independensi ini untuk menguji apakah variabel Y mempunyai nilai yang saling bebas satu dengan lainnya. Terus untuk menguji apakah dalam model regresi linear ini ada korelasi antara error yang satu dengan error yang lainnya. Dan selanjutnya ada collinearity, jadi dia di sini untuk menguji apakah tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas dan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ini ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Next. Model regresi linear disebut sebagai model yang baik jika memenuhi uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik pada regresi linear itu terdiri dari uji normalitas. Jadi uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Jadi dia bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas ini memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menunjukkan bahwa varians variabel ini tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Jadi pada uji autokorelasi ini adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya atau T dikurang 1. Next. Selanjutnya itu uji linearitas. Jadi uji linearitas ini merupakan uji yang digunakan untuk menyatakan apakah persamaan linear cocok digunakan pada data yang ada. Next, Kak. Nah, adapun pengujian hipotesis pada regresi berganda yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada uji F dan uji T. Jadi pada uji F itu untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas X1 dan X2 ini secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi tahapan dalam pengujiannya yaitu yang pertama kita menentukan dulu hipotesisnya, kemudian menentukan taraf atau tingkat signifikan, menentukan F hitung, menentukan F tabel, kemudian kriteria pengujian nilai F hitung dan F tabel. Apabila nilai F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis H1 itu ditolak. Artinya H0-nya itu diterima. Dan apabila nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Nah, pada uji T ini bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan model regresi yang terbentuk secara parsial variabel-variabel bebasnya X1 dan X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, adapun tahapan dalam pengujiannya yaitu yang pertama menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikan, menentukan nilai T hitung, menentukan daerah penolakan, terus menentukan T tabel, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel, yaitu jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri langsung saja pada materi peubah terbakukan, di mana peubah terbakukan sendiri itu adalah suatu variabel dalam penelitian yang tidak merupakan pusat perhatian, akan tetapi muncul dan berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung dan tidak terpengaruh atau membaur terhadap variabel bebas. Menurut KBBI, baku merupakan tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Sehingga kami simpulkan bahwa peubah terbakukan adalah variabel yang diukur untuk melihat kuantitas atau kualitas pengaruh terhadap variabel yang lain. Adapun jenis-jenis peubah atau variabel, yang pertama yaitu peubah bebas atau peubah tetap, di mana di sini merupakan sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau respon peneliti. Variabel ini juga dapat diubah atau dibuat secara bebas oleh peneliti. Yang kedua, peubah tak bebas atau peubah terikat. Ini merupakan respon suatu penelitian atau percobaan, yaitu sejumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya peubah bebas. Kemudian yang ketiga yaitu peubah kontrol. Ini merupakan sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang dengan sengaja dikendalikan atau disamarkan agar tidak mengganggu atau mempengaruhi peubah bebas atau peubah terikat. Kemudian yang selanjutnya peubah sampingan atau peubah antara. Ini merupakan sejumlah gejala yang dapat dikontrol, yang tidak dapat dikontrol, akan tetapi dapat diperhitungkan pengaruhnya terhadap peubah terikat atau respon hasil penelitian. Kemudian selanjutnya peubah galat atau peubah ekstren. Ini merupakan sejumlah gejala yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat pula diperhitungkan pengaruhnya ataupun dieliminir pengaruhnya terhadap peubah bebas dan atau peubah terikat. Dan pengubah ini juga mungkin bersumber dari kondisi sampel dan mungkin juga pula berada dari luar sampel. Dalam analisis regresi berganda ini dikatakan bahwa interpretasi koefisien regresi sering mengalami kesulitan karena bervariasinya satuan-satuan pengukuran masing-masing peubah, di mana misalkan jika suatu satuan sentimeter pada variabel Y diubah menjadi meter, maka koefisien regresi akan terpengaruh dengan perubahan tersebut, sehingga untuk mengatasi masalah ini membakukan peubah akan menghilangkan ketergantungan nilai-nilai parameter pada satuan pengukurnya. Selanjutnya saya serahkan ke materi kelima, Ibu Munirah pada studi kasus. Ya, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang studi kasus. Contoh yang kami angkat yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi peserta didik di SMA Negeri 5 Sidrap. Berikut adalah data yang diperoleh. Di sini terdapat variabel X1 yaitu motivasi, variabel X2 yaitu minat, dan variabel terikat yaitu prestasi atau variabel Y. Selanjutnya, kemudian contoh ini, data ini kami analisis menggunakan RStudio, dan hasil yang diperoleh hasil analisis regresi linear bergandanya ini menggunakan RStudio. Bisa dilihat hasil analisisnya. Di sini kita bisa lihat estimate. Estimate ini bisa sebagai taksiran parameter model diperoleh dari estimate-nya. Terlihat bahwa B0-nya itu 30,7131, B1 itu 0,5500, B2 0,1604, yang berarti kita peroleh persamaan regresinya berarti 30,7131 ditambah 0,5500
X1 ditambah 0,1604 X2. Kemudian kita analisis menggunakan taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya bisa dilihat di sini F statistik. Dengan nilai F statistiknya itu 21,91 dengan nilai P value-nya itu 2,218 E pangkat minus 6. Yang berarti dengan melihat F statistik ini bisa memberikan informasi tentang kesignifikan model, di mana nilai P value-nya itu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, yang berarti model ini signifikan secara statistis. Kemudian bisa dilihat dari nilai multiple R square-nya. Multiple R square-nya ini hasilnya 0,6188. Berarti nilai multiple R square ini bisa menjelaskan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh model sebesar 61,88%. Sisanya sebesar 38,12% itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Kemudian nilai adjusted R square bernilai 0,5905 yang berarti motivasi dan minat belajar itu secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar 59,05 variabel prestasi atau variabel Y. Selanjutnya nilai signifikan masing-masing peubah bebas bisa dilihat dari nilai T value-nya. Di sini terlihat bahwa hanya variabel X1 yang memiliki signifikan terhadap variabel Y karena bisa dilihat nilai T value pada X1 itu 3,898 dengan nilai P yaitu 0,000579, berarti nilai P-nya lebih kecil dari 0,05. Yang berarti koefisien regresi X1 tadi 0,5500 dapat diinterpretasikan bahwa jika nilai motivasi itu bertambah satu satuan skor, maka nilai prestasi dapat bertambah sebesar 0,5500 untuk siswa yang mempunyai nilai minat yang sama. Selanjutnya, ketika kita telah mendapatkan nilai hasil analisis regresi linear bergandanya, kita lakukan uji asumsi klasik menggunakan RStudio. Tadi ada 5 uji asumsi klasik yang harus terpenuhi. Yang pertama itu uji normalitas. Berdasarkan gambar ini bisa terlihat bahwa datanya menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti grafik, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa data ini berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua uji heterokedastisitas. Terlihat di sini datanya ini tidak membentuk pola tertentu sehingga data ini memenuhi gejala non heterokedastisitas. Selanjutnya uji asumsi yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Di sini kita ambil hipotesis H0 itu tidak terjadi autokorelasi, kemudian H1 itu terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi di sini menggunakan uji Darwin-Watson. Terlihat di sini nilai DW-nya itu 1,3275 dengan P value-nya itu 0,02186. Bisa dilihat di sini bahwa jika kita bandingkan dengan nilai DL dan DU pada tabel Darwin-Watson, nilai DW ini berada di antara DL dan DU. Berarti bisa ditarik kesimpulan, berarti dengan hasil ini maka tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik atau H0 itu diterima atau tidak. Kemudian selanjutnya uji multikolinearitas. Jadi uji yang keempat itu adalah uji multikolinearitas. Ini menggunakan uji Fives. Jadi terlihat di sini nilai X1 dan X2 itu
nilai fifth-nya lebih kecil dari 10, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data ini memenuhi asumsi non multikolinearitas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu uji linearitas. Di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya itu 0,9154, yang berarti nilai p-value-nya ini lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa model ini linear. Selanjutnya, dalam pemilihan model terbaik ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama itu all possible regression, yang kedua forward selection, dan yang ketiga backward selection. Yang pertama, metode yang pertama all possible regression. Di sini terlihat bahwa nilai yang memiliki nilai R-square tertinggi, nilai adjusted R-square tertinggi, dan nilai CP-mellow terkecil terdapat pada variabel X1. Berarti dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang mengandung semua prediktor tersebut merupakan model regresi terbaik. Persamaan regresi yang mengandung semua prediktor tersebut adalah variabel X1. Kemudian metode yang kedua, forward selection. Di sini juga terlihat bahwa dalam metode ini dapat diketahui bahwa model yang terbaik itu membutuhkan variabel X1. Hanya variabel X1 yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir, metode yang terakhir, backward elimination. Juga di sini terlihat bahwa variabel X2 ini harus dibuang dari persamaan pertama yang diperoleh tadi. Kemudian selanjutnya, jadi bisa disimpulkan bahwa model final regresi ini terlihat bahwa hasil estimate-nya atau taksiran modelnya diperoleh 36, Y sama dengan 36,35710 ditambah 0,64168 X1. Setelah melalui tadi beberapa metode, bisa dilihat bahwa ada perbedaan antara model yang pertama diperoleh dengan model yang kedua. Ada perbedaan. Berarti persamaan ini merupakan bukan persamaan model terbaik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dari hasil diskusi kami. Yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Saya pertama ya. Sambil menunggu. Iya, Bu. Di slide pertama tadi, coba Narsi. Iya, Bu. Ya. Coba di slide pertama tadi, kira-kira, banyak sekali yang mau bertanya. Coba dibuka slide pertamanya tadi. Kira-kira apa yang keliru di situ? Slide yang paling pertama. Ya, banyak sekali yang mau bertanya. Oke, silakan. Ada komentar? Yang tadi, benar yang tadi. Ya, coba. Apa yang kira-kira keliru di slide pertama ini? Kata hubungan mungkin, Bu. Muksitul Qadri. Mungkin di bagian jenis regresinya, Bu.
Narsi. Bagian regresinya kenapa dengan bagian regresinya? Narsi. Iya, Bu. Ya, apa kira-kira yang keliru di situ? Kata hubungannya, Bu, kayaknya. Ganti. Tentang hubungan antara variabelnya. Apa? Nggak kedengaran? Nggak kedengaran. Hubungannya, Bu. Novirayanti. Yang keliru itu Bu di kata ini nih hubungan antara satu atau lebih variabel bebas. Oke, yang lain. Saya Bu. Serta yang lain. Saya Bu siapa? Saya Panji Bu. Hmm? Panji. Ini itu namanya Panji. Oh, Muhammad Panji, silakan. Kalau menurut saya yang keliru Bu, statistik. Karena statistik sama statistika berbeda. Harusnya apa di situ, Panji? Statistika. Very good. Benar ya? Harusnya di situ statistika. Kalau statistik apa, Panji? Anunya Bu, banyak yang dipelajari apa ya? Teknik pengumpulannya kayaknya Bu. Statistik itu ya nilai-nilai yang diperoleh dari sampel ya. Jadi yang harusnya di situ adalah statistika. Very good, Panji. Oke. Panji sudah menjawab dengan benar. Pertanyaan yang kedua. Mana tadi pertanyaan? Mana tadi? Siapa lagi? Munira. Munira, apa nama lain dari peubah dependen? Apa nama lainnya peubah dependen? Munira. Sepertinya saya tidak menghadap ke kalian ya, karena layar saya itu layarnya miring. Jadi saya itu harus miring melihat. Karena pakai layar televisi. Apa Mira? Munira. Apa nama lainnya variabel dependen? Silakan Munira. Sifatul Qadri. Kadri saja, Bu. Oke, Kadri. Iya, variabel bebas. Variabel bebas. Apa lagi? Pertanyaan saya tadi ya. Nama lainnya variabel dependen. Apa lagi? Variabel terikat, Ibu. Variabel terikat, Bu. Nah, yang saya tanya pemakalah. Narsi, Bu. Iya, Narsi variabel terikat, Bu. Variabel terikat. Apalagi Narsi selain variabel terikat? Variabel tak bebas. Very good. Selain variabel tak bebas, apa lagi? Dependen, tak bebas, terikat, apa lagi? Variabel tetap. Apa lagi kira-kira? Bukan, salah Bu, bukan variabel tetap. Apa biasanya disimbol dengan apa? Kalau variabel dependen? Variabel Y. Iya, very good. Ya, jadi ada variabel dependen, Y itu variabel dependen, variabel tak bebas, variabel terikat, variabel tergantung ya.
Dia tergantung dari X. Oke, good. Novi, Rayanti. Apa biasa yang digunakan dalam untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Untuk melihat apakah terjadi autokorelasi yaitu uji Darwin-Watson, Ibu. Oke, Darwin-Watson. Ya, oke. Good. Ada yang mau bertanya? Satu saja ya pertanyaan, masih banyak pertanyaan soalnya. Silakan dikasih kesempatan temannya. Sebelum saya bertanya lagi. Saya lihat dulu siapa saja. Baik, karena ada beberapa yang bertanya, saya persilahkan kepada Ibu Heriati. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Heriati Rosyevina, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, berdasarkan dari penjelasan pemateri tadi yang tentang uji asumsi klasik, kan tadi dijelaskan beberapa uji asumsi klasik itu ada 5. Apakah di analisis regresi linear berganda harus terpenuhi ke-5-5-nya? Dan apa akibatnya jika dalam analisis regresi kita tidak melakukan uji asumsi klasik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke kelompok kami, kelompok 3. Apakah ada yang mau menjawab? Baik, saya. Ya, silahkan Ibu Munirah. Ya, jadi tadi pertanyaannya, apakah uji asumsi klasik itu harus dilakukan dalam regresi linear berganda dan apa akibatnya? Kalau menurut kami, uji asumsi klasik tadi itu harus dilakukan kepada analisis regresi berganda. Kita ketahui dulu apa tujuan dari pengujian asumsi klasik ini. Tujuannya ini untuk melihat apakah persamaan regresi yang tadi kita peroleh memiliki tingkat ketepatannya dalam estimasi atau persamaan regresi yang kita peroleh itu valid atau tidak. Dan apabila kita tidak melakukan uji asumsi klasik ini, maka bisa dipastikan bahwa persamaan regresi yang didapatkan tadi itu tidak memiliki ketepatan estimasi atau persamaannya itu model regresinya itu tidak valid. Mungkin itu dari saya, mungkin ada yang bisa menambahkan. Betul ya, ketika tidak terpenuhi asumsinya, maka hasilnya tidak valid. Nah, masih ada pertanyaannya lagi tadi lanjutannya. Lalu bagaimana kalau dia tidak memenuhi? Diapakan? Ada tadi sambungannya. Iya. Silahkan Bapak Kadri, siapa tahu mau menjawab. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sekadar mau menambahkan tadi, dari sekian banyaknya asumsi yang ada dalam regresi linear berganda tadi, hanya asumsi linearitas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan uji linearitas regresi hanya dilakukan jika tujuan dari dibuatnya model regresi adalah untuk membentuk model terbaik. Sedangkan jika tujuan untuk sekedar menjawab hipotesis, maka asumsi linearitas ini diabaikan. Asumsi multikolonialitas bisa dilakukan sebelum uji regresi, sebab yang digunakan adalah data per variabel. Sedangkan asumsi yang lainnya, seperti uji normalitas, uji autokorelasi, dan apa lagi satu ya? Homogenitas ya, atau heterogenitas. Homoskedastisitas. Iya. Nah, itu haruslah setelah dilakukan uji regresi karena menggunakan nilai error atau residual sebagai parameternya. Nah, adapun jika ada uji yang tidak memenuhi, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.
bisa dilakukan dengan mentransformasi datanya atau dengan mencari data baru. Itu pengetahuan saya kembalikan ke pemateri moderator. Baik, bagaimana penanya? Apakah Ya, sudah bisa. puas? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. jadi itu ya, jadi kalau misalnya dia tidak normal atau terjadi multikoliniaritas ya. Kalau terjadi multikoliniaritas berarti kita bisa menghilangkan salah satu variabel. Terjadi multiko itu karena ada korelasi yang tinggi antar variabel. Nah, kita lakukan dulu korelasi antar variabel tersebut. Yang mana yang paling tinggi korelasinya itu bisa dikeluarkan dari model. Karena akibatnya nanti akan R kuadratnya tinggi tetapi tidak signifikan variabelnya. Nah, kalau misalnya dia tidak normal, ya bisa saja kita melakukan transformasi. Kalau misalnya kita sudah lakukan transformasi kemudian masih tetap juga tidak memenuhi, berarti ya bukan model regresi yang cocok digunakan. Bisa saja regresi non parametrik. Kan ada juga namanya regresi non parametrik. Ada regresi parametrik, ada regresi non parametrik, ada regresi semi parametrik. Sementara yang kita pelajari sekarang ini adalah parametrik. Oke, masih ada lagi, satu lagi ya. Baik, saya persilahkan untuk penanya kedua, Ibu Hairunisa. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya tadi terkait dengan yang bentuk stokastik dengan non-stokastik atau yang deterministik. Sekilas melihat tadi bentuk umum persamaan regresi linearnya itu yang membedakan hanya di random error-nya atau variabel E-nya. Nah, kira-kira dari pemateri bisa dijelaskan apa penyebab munculnya variabel E ini pada bentuk stokastik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Hairunisa. Saya kembalikan ke kelompok kami, kelompok 3. Apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan tersebut? Saya. Ya, silahkan Bapak Kadri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai bentuk stokastik dan nilai errornya. Jadi sifat stokastik dari model regresi mengandung arti bahwa setiap nilai X terdapat suatu distribusi probabilitas seluruh nilai Y. Dengan kata lain, nilai Y tidak dapat diprediksi secara pasti. Ketidakpastian mengenai nilai Y ini timbul karena ada faktor stokastik X yang memberikan sifat acak dan random terhadap Y. Nah, adapun beberapa faktor yang bisa menyebabkan munculnya nilai E ini. Yang pertama itu ketidakjelasan atau ketidaklengkapan teori. Yang kedua itu ketidaktersediaan data. Yang ketiga variabel pusat versus variabel pinggiran. Misalnya dalam contoh konsumsi pendapatan atau Y sama dengan X1. Selain X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi, juga diasumsikan bahwa jumlah anak atau X4, jenis kelamin atau X5, agama X6, dan tingkat pendidikan X7 juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Nah, yang selanjutnya itu kesalahan manusiawi. Walaupun seorang peneliti telah berhasil memasukkan semua variabel yang relevan dalam model, namun ada saja suatu variabel yang tidak bisa dicakup dalam mengestimasi fungsi konsumsi. Nah, yang selanjutnya itu kurangnya variabel pengganti. Walaupun dalam model regresi klasik dinyatakan bahwa variabel Y dan X diukur secara akurat, namun dalam aplikasinya di lapangan mungkin akan terjadi kesalahan pengukuran. Nah, yang terakhir itu kesalahan bentuk fungsi. Ketika peneliti ingin mengestimasi Y sama dengan Fx, di mana fungsi ini secara teoritis benar dan data yang akan digunakan tersedia, masalah yang timbul selanjutnya adalah menentukan bentuk fungsi secara tepat, apakah linear atau non-linear.
Saya rasa itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke penanya. Apakah ada tanggapan? Baik. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Datul Fadri Syarif. Terima kasih moderator juga. Ya, jelas sekali tadi ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Saya kira cukup ya, saya mau kasih kuis 5 nomor dulu. Iya, Bu. Raise hand langsung ya, bukan cuma untuk yang pemateri, tapi for all. Oke, izin saya share screen. Oh, host disable participant. Bisa jadikan saya ke host. Ya, saya bisa share screen. Oh, bisa. Ini suara mengantuk. Sudah bisa? Oh iya, sudah bisa ya. Pertanyaannya gampang-gampang. Silakan nomor 1. Nomor 1. Siapa yang mau jawab nomor 1? Oh, ini open book. Silakan nomor 1. Miska, Bu. Siapa? Miska. Tangan. Raise hand. Supaya saya bisa lihat. Miska, Bu. Kenapa tidak kelihatan raise hand-nya? Tunggu dulu karena layar saya lagi error. Saya harus melihat layar TV dulu. Coba sebut namanya. Yang mau jawab siapa? Miska, Bu. Miska. Miska, silakan Miska. D, Bu. Semua jawaban benar. Peubah bebas, peubah terikat, dan masalah yang akan diselesaikan. Oke, ada lagi yang lain? Angkat tangan lagi yang lain. Saya Bu Muhammad Panji. Sebut nama karena saya enggak lihat ininya. Arini, Bu. Arini Ansar, Bu. Arini. Iya. Arini Ansar, silakan Arini Ansar. Oke, Arini Ansar. Jawabannya, ya, jawabannya D, Ibu. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya D, delta atau bravo? Delta, Bu. Iya, semua jawaban di atas benar. Kalau tadi Miska tadi jawabannya apa Miska tadi? Delta, Bu. Semua jawaban di atas benar. Semuanya benar. Oke, jadi jawabannya adalah delta ya. Ilmuwan yang ingin menggunakan regresi ganda sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya sangat perlu definisikan yang jelas, peubah bebas yang akan menjelaskan, peubah terikat yang akan dijelaskan, masalah yang akan diselesaikan. Oke, good. Nomor 2. Silakan yang mau. Nurul, Ibu. Miska, Bu. Nurul. Nurul Ilmi yang mana nih? Nurul Fitrianya pas, Ibu. Nurul Fitriani. Iya. Oke. Peubah acak, Ibu. Oke. Masih ingat ya, sama jawabannya yang Iya. Iya, Bu. Oke, saya cuma mengulang-ulangi lagi. Oke. Yang keempat, siapa? Yang ketiga. Saya Bu, Matang Bu. Rahasia, Bu. Rahasia. Bu, Nur Ilmi. Matang, Bu. Oke, Nurul Ilmi, silakan. Jawaban saya Abu. Jawabannya adalah Koefisien arah garis lurus. ya, masih ingat ya, sama jawabannya yang dulu. Oke. Satu lagi. Nomor 5. Nomor 4. Nomor 5. Simbol Y. Nomor 4 kok. Nomor 4 dilewati nomor 4. Oh, ini nomor 5.
Oh, nomor 4. Tunggu dulu. Oke, nomor 4 bisa. Oke, nomor 4 kalau begitu ya. Siapa? Model Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2X. Disebut model regresi linear ganda apabila Karmatang, Bu. Karmatang, silakan Karmatang. Iya. Delta, Bu. Deh. Delta. Iya. Yang lain. Munira, Bu. Silakan Munira. Pertanyaan 1, Bu. A. Munira apa Munira? A, Bu. A. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A ya. Jadi P X1, X2, X3 berbeda. Oke, terakhir. Silakan yang mau. Simbol Y berdistribusi normal dengan min ya, yang berarti Y mempunyai sebaran normal dengan rata-rata dan variansi. Simbol mu menyatakan Narsi, Bu. Arini, Bu. Arini. Siapa? Narsi, Bu. Oke, silakan Narsi. Nilai Y pada kombinasi nilai-nilai tertentu X1, X2, sampai XK. Oke, very good. Oke ya, kira cukup ya adik-adik. Good. Nanti saya kirim tugasnya. Jangan dulu, kasihan kalau malam ini saya kasih tugas. Sudah capek, Pak. Malam minggu, bermalam Senin lagi mau anu. Oke, saya mohon maaf ya karena tadi ada acara di sore hari dan full juga di kampus tadi. Sekarang itu banyak sekali kegiatan kalau mau akreditasi, mau lomba, jadi mahasiswa juga dibimbing untuk ikut lomba Satria Data, membuat makalah, menulis, jadi banyak sekali. Nggak bisa Ya, Bu. Terima kasih atas kesediaannya untuk kuliah malam. Insya Allah kita kembali ke hari Rabu jam 1 ya. Semoga tidak ada lagi rapat mendadak. Mudah-mudahan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga yang kita ya, kesempatan ini ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dulu tugasnya ya nanti. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Tolong ditulis di grup ya yang tidak hadir. Oke. Silakan saya izin live. Iya, Bu. Ya. Oke. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk menutup presentasi hari ini. Sekian, terima kasih atas partisipasinya dari kelompok 3 dan teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelompok 3, kelompok 4 minggu depan mampus. Waalaikumsalam Semangat kelompok